Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sharing subuh Ramadan bersama anak Indonesia. Nah, hari ini alhamdulillah ya teman-teman semua, kita sudah masuk hari ke-17 Ramadan, berarti tinggal 13 hari. Nah, kira-kira dalam 17 hari ini ya, 16 hari kemarin, kita sudah mengikuti, sudah menyimak sharing subuhnya bersama komunitas Anak Indonesia. Kita udah bahas surat Al-Ikhlas, Al-Ankabut, At-Takasul, Al-Zalzalah, Al-Asyr, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira apa nih yang teman-teman rasakan gitu ya ketika teman-teman sudah menyimak, mengikuti, merenungi apa yang sudah didapat di sesi sharing subuh ini. Kira-kira apa nih gitu kan? Apa ada perubahan di dalam diri kita enggak gitu? Kalau saya sendiri ya saya sedang berusaha untuk mengimplementasikan tadabbur. Soalnya pas waktu di sesinya Bang Wildan ya, suratnya aku tuh lupa ya, An-Naziat kalau nggak salah ya. Pokoknya di sesinya Bang Wildan menyampaikan bahwa kita ketika membaca Al-Quran, kita sering bukan sering sih, ketika kita baca Al-Quran, kita ketemu dengan ayat tentang neraka, kita tidak merasa takut. Dan ketika kita bertemu ayat tentang surga, kita tidak merasakan rindu gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak mentadaburinya gitu. Mungkin kita bisa nih menghafal gitu kan, hafalan gitu. Kita sering mentarget hafalan-hafalan, tapi kita tidak mentadaburi apa yang kita baca seperti itu. Nah, dari situ saya sedang mempraktekkan nih bagaimana mentadaburi Al-Quran bersama teman-teman di Quran Journaling, dan itu ternyata luar biasa banget hasilnya, rasanya tuh luar biasa gitu yang saya rasakan. Ternyata enak ya mentadaburi Quran gitu, apalagi ketika pagi hari sudah dapat sharing gitu, udah dapat motivasi, masukan dari sesi sharing subuh ini sebelum melakukan aktivitas-aktivitas harian gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita mentadaburinya itu enak banget ternyata. Itu yang sedang saya itu perubahan yang saya rasakan ketika mengikuti sesi sharing subuh bersama anak Indonesia ini. Itu Mas Indra. Nah, pagi ini adalah hari ke-17 dan pagi ini kita ada Mas Indra yang akan mengisi sharing subuh pagi ini yang judulnya tentang menata hati. Nah, menata hati kita ini juga perlu banget ya. Nah, pada Mas Indra, mangga Mas Indra, waktu dan tempat kami persilakan, tapi sebelumnya kita kenalan juga ya Mas ya. Ya, ya Mas Indra, kita kenalan dan kameranya bisa dinyalakan Mas? Boleh. Sip. Jadi Mas Indra ini ada di Indonesia bersama istri ya Mas ya? Iya betul, sama Desi Harnita. Iya, apakah Mas Indra keseret-seret istri atau gimana nih? Kok bisa nyemplung di Indonesia? Enggak, sebenarnya istri dulu gitu, istri dulu. Terus saya kan juga kan sebetulnya belum ikut dari awalnya istri, terus saya nggak ikut. Saya cuma tahu ada komunitas anak Indonesia. Cuma memang saya suka dengar kajian-kajian kayak Noman Alikan, terus Yusir Kodi gitu. Terus saya pikir, kayaknya seru juga nih ikutan yang anak Indonesia ya. Walaupun sebenarnya saya sebenarnya lebih sering dengerinnya kajiannya Yusir Kodi. Tapi saya pikir menalikan juga menarik juga, nggak apa-apa dah ada komunitas kayak gini. Ya udah saya minta tolong istri untuk join ke komunitas ini gitu, dan masya Allah emang banyak manfaatnya sih dari situ gitu. Alhamdulillah, baik. Gitu. Mangga Mas Indra, langsung saja. Nih pakai video aja Mbak, videonya. Ya. Mau share screen bisa Mas? Share screen aja langsung ya. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ini dulu nih, disclaimer dulu nih, paling dari awal saya kasih tahu kalau misalkan ini kan saya kan sebenarnya cuma sharing aja gitu, dan referensi yang saya cari juga sebenarnya dari kajiannya Ustadz Nuzul.
Mungkin kalian-kalian yang suka dengar kajian-kajian Ustadz Nuzul tahu gitu ya, bagaimana retorika beliau dan bagaimana cara storytelling dia dalam menceritakan bagaimana menata hati, tazkiyatun nafs, luar biasa ya. Nah, saya tuh sebenarnya dapat referensi dari dia dan saya cuma perpanjangan kajian beliau. Judulnya adalah Musibah Terbesar. Nah, langsung saya share screen aja ya. Bentar dulu. Ya, tunggu. Iya, sharing pagi ini tentang musibah terbesar gitu. Sebenarnya musibah terbesar itu apa sih yang kita biasa hadapin dalam kehidupan kita gitu. Sedangkan kita sering terpapar sama yang namanya musibah itu adalah hal-hal yang cenderung eh, punya dampak buruk dalam hidup kita, impact-nya macam-macam dari segi hal-hal yang sifatnya fisik, secara materi, secara dari anak dan segala segala macamnya. Mmm, Sebenarnya apa sih musibah terbesar ini? Musibah terbesar ini yang biasa kita hadapi dalam kehidupan kita gitu. Apa musibah terbesar gitu? Seringkali kita tahu kalau musibah terbesar itu adalah kemiskinan, seperti bencana alam, anak yang susah diatur, penyakit yang tidak kian sembuh, terus nggak ada simpanan tabungan masa depan, nggak ada persiapan dan lain sebagainya gitu. Ini kita sering yang terpapar dalam kita adalah musibah semacam ini gitu. Musibah yang paling, eee, ya termasuk saya sendiri gitu. Ini adalah bagian dari musibah gitu. Makanya sharing sharing subuh ini sebenarnya lebih ke belajar bareng ya. Karena saya juga kan kondisinya juga lagi belajar dalam, memahami kajian-kajian seperti ini gitu. Bareng-bareng menata hati lah gitu. Jadi inilah, musibah-musibah terbesar yang biasa terpapar dalam kehidupan kita, yang biasa kita takutin gitu, termasuk juga mungkin kematian ya, kayak gitu. Salah salah. Terus, nah menurut para ulama terdahulu, kaidahnya kaidah tentang musibah itu adalah namanya wasarul masyaib al-jahlul. Ini saya lupa dari kitab yang mana, kalau misalkan mau langsung cari di kajian, Ustadz Nuzul tentang, musibah, itu dibahas mungkin kitabnya, referensi kitabnya saya lupa, karena ini kajiannya mungkin udah sekitar 2 tahun yang lalu kali ya. Di situ pokoknya ada kayak sebuah kaidah di ulama-ulama terdahulu, yaitu disebutnya wasarul masyaib al-jahlul. Seburuk-buruknya musibah adalah sebuah kebodohan. Nah, kebodohan apa sih sebenarnya yang dimaksud para ulama ini gitu? Yaitu kebodohan dalam memahami konsep rezeki sehingga hidup kita merasa selalu miskin gitu. Kok kayaknya kurang terus, kok kayaknya begini-begini aja hidupnya gitu. Terus kebodohan dalam menyikapi penyakit yang diderita, padahal itu momen kita bersabar sehingga dosa-dosa bisa sedikit demi sedikit digugurkan gitu. Penyakit yang selama bertahun-tahun diidap tapi kok nggak sembuh-sembuh. Terus kebodohan dalam memahami konsep jodoh, sehingga selalu kecewa terhadap pasangan kita, selalu kok pasangan gini, kok pasangan orang lain seperti ini, kayaknya salah memilih jodoh. Kebodohan dalam menyikapi dosa-dosa yang banyak kita lakukan di masa sebelumnya, sehingga diberi kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa terdahulu, tapi bukannya, bertobat, malah mengeluh gitu. Kebodohan-kebodohan semacam itu yang sebenarnya saya juga mengalami hal seperti itu.
Terus masalahnya bukan ujian tersebut yang datang. Jadi ujian-ujian yang datang itu yang Allah berikan ke kita dengan kadar dan eh, dengan kadarnya masing-masing, sebenarnya bukan itulah yang jadi permasalahan, tapi permasalahan adalah bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah memiliki ilmu yang cukup untuk menghadapi bagaimana cara menghadapi dan merespon ujian tersebut. Karena setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mendapatkan ujian, mendapatkan masalah gitu. Tinggal bagaimana cara resolve masalah itu gitu. Dan kunciannya itu ada di ilmu. Karena setiap masalah dunia itu eh, jawabannya ada di ilmu agama maksudnya di sini gitu. Seperti itu. Kaidah wasarul mashaib al-jahlul dapat disimpulkan jadi kita melihat sebagai sebuah paradigma. Jadi bagaimana kita mengambil sudut pandang paradigma suatu musibah itu eh, dalam kehidupan kita gitu. Jadi semakin pendek paradigma kita melihat sebuah ujian atau musibah, maka semakin hancur kehidupan kita. Dan semakin jauh paradigma kita dalam menyikapi suatu musibah, maka kehidupan kita juga semakin sukses dunia akhirat. Maksudnya adalah ketika kita ngelihat misalkan kok kita miskin gitu. Kok begini sih? Paradigma kita kalau paradigma kita pendek, kita akan melihat secara literal, secara harfiah kalau miskin itu berarti kita nggak bisa beli barang-barang yang kita mau. Misalkan mungkin tadinya belum punya mobil, nggak bisa beli mobil karena emang terbatasnya uang. Terus mungkin kalau misalkan mau beli keperluan yang lain kok kurang terus. Itu kan paradigma yang pendek. Tapi kalau kita memakai paradigma yang jauh, kita akan melihat bisa jadi Allah memberikan kita kadar rezeki yang saat ini karena memang mungkin ketika kita memiliki uang, memiliki rezeki yang banyak, kita punya kecenderungan untuk menjauh dari Allah, terus punya kecenderungan untuk apa namanya lebih banyak mudorotnya karena kita mungkin nanti bakal beli hal-hal yang nggak penting atau mungkin hal-hal yang bisa mencelakakan kita yang sifatnya lebih banyak keburukan daripada kebaikannya. Dan dari situ juga kita kan diberi kesempatan untuk bersabar karena sabar itu yang akan mendapatkan reward yang tinggi nanti di akhirat kelak gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan sebuah paradigma yang jauh dan paradigma yang pendek. Paradigma yang jauh itu cenderung membuat kita ngerasa kelak semua ini nggak akan selama-lamanya, kita miskin tuh nggak akan selama-lamanya. Kelak ketika kita emang punya penyakit atau punya eh, ya penyakit yang kita sedari dulu kok nggak sembuh-sembuh, tapi kita yakin suatu hari penyakit ini akan diangkat sama Allah, kita akan diberikan tempat dengan sebaik-baiknya tempat di akhirat kelak karena kita bersabar dengan penyakit kita. Itu yang dimaksud dengan konsep paradigma wasarul mashaib al-jahlun. Jadi paradigma dari dan sudut pandang yang paling jauh itu sampai ketika maksudnya ini mungkin lebih ke makomnya. Kalau jadi mungkin ada levelannya, yang paradigma ini ada levelannya karena emang kita dalam menuntut ilmu itu kan punya tingkatan gitu ya. Di sini mungkin paradigma yang paling jauh itu adalah sampai ketika emang harta tahta dan keluarga tidak menjadi manfaat. Jadi udah mungkin kalau makomnya udah saking tingginya gitu ya, ketika emang udah benar kehilangan, ya mungkin ketika ada kehilangan keluarga, saudara-saudara, anak, istri, mungkin kehilangan mereka semua, mungkin sedih tapi tidak berlarut karena emang punya paradigma yang jauh di sana. Yakin kalau misalkan semua akan tergantikan nanti di akhirat kelak gitu. Begitu juga dengan harta, jabatan, dan sebagainya gitu. Mungkin kesempatan juga kok nggak bisa dapat. Kita yakin paradigma terjauh itu adalah yakin semuanya nggak akan bermanfaat kalau emang rupanya emang kita nggak dikasih sama Allah, ya berarti Allah sudah ketika kita bersabar dan Allah pasti akan udah menyiapkan yang terbaik untuk kita di akhirat kelak gitu. Ya kesimpulannya adalah
bagaimana kita pentingnya menuntut ilmu, karena ilmu itu ibarat cahaya yang akan selalu menuntun kita dalam kebodohan. Karena saya sendiri ngerasa sih ya, maksud ini ketika emang saya terlalu fokus kepada hal-hal dunia dan saya lupa sama yang namanya teori-teori dalam agama gitu. Saya ngerasa emang apapun achievement yang saya lakuin gitu, berikut dengan ujian-ujiannya, saya ngerasa kayak ada sebuah kehampaan sih gitu. Sampai ketika ada ilmu agama yang masuk ke dalam hati saya gitu, dengan semakin saya belajar ilmu dan masih belajar sampai sekarang, saya ngerasa banyak langkah-langkah hidup saya yang harusnya saya benarkan, dan hal itu cukup membantu saya untuk berada di jalan yang seenggaknya saya tahu yang benar yang mana dan yang salah itu yang mana gitu. Itu jadi sebuah kenikmatan tersendiri sih ketika kita punya ilmu yang kita pelajarin gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih kajian sekarang tentang musibah terbesar. Ya, itu sih kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Singkat, jelas, padat, seperti itu. Mungkin balik lagi ke Mbak Nifa kali ya. Ya, Halo siap. Mbak. Ya, hadir. Terima kasih banyak Mas Indra. Silakan bagi teman-teman yang mau sharing, menambahkan ataupun mau bertanya, mangga ya. Waduh. Mangga. Nanya jangan susah ya, saya juga masih belajar. Mungkin ada Pak Heru mau menambahkan, mau sharing Pak Heru? Mana nih Pak Heru? Pak Heru. Ada yang mau bertanya kah teman-teman semuanya? Atau mau menambahkan? Misalnya tadi sebenarnya masih rasanya masih kurang lagi gitu Mas Indra, mau lagi gitu. Ya seru gitu. Kalau saya gitu, lagi dong Mas, lagi dong gitu. Ya, saya sih sebenarnya tadi saya pikirkan sharingnya cuma sebentar gitu ya. Maksud saya juga mungkin emang ini lebih nggak terlalu banyak ngomongin dalil apa segala macam, sharing aja, mungkin lebih banyak diskusi atau ini juga sih, ada yang nambahin. Itu ada yang nambahin juga mungkin dari situ. Jadi nggak terlalu banyak juga saya bikin kajian ininya, slide-nya. Padahal seru loh Mas, asik lagi nyatet. Udahan nih. Waduh. Tapi emang ini sih, maksud saya sih, kalau saya sih ngelihatnya, saya suka sama diksi-diksinya Ustadz Nuzul ya dalam terutama ngomongin soal masalah musibah itu banyak. Jadi gini loh, kadang kita sering dinasihati dengan hal yang sama gitu, misalkan tentang masalah, ya kalau ada ujian harus ingat Allah. Itu kan kita kan udah ibaratnya itu kalimat tuh udah mainstream banget ya, udah mainstream banget. Tapi ketika dibalut dengan diksi-diksi yang tepat dengan orang yang tepat kayak Ustadz Nuzul, saya ngerasa ketika dia ngomong ya musibah yang terbesar itu ya kebodohan dalam nggak tahu cara menghadapi musibah itu dengan ilmu agama, dengan ilmu entah dari ilmu fikih, dari ilmu syariat dan segala macam. Itu benar-benar kayak masuk ke dalam hati banget, dan akhirnya saya menyadari kalau selama ini saya bodoh banget gitu. Selama ini saya ngerasa emang kalau misalkan saya tidak terpapar dengan ilmu-ilmu kajian itu, saya benar-benar bisa tersesat gitu. Dan semakin bodoh dan bisa jadi hina. Percuma, maksudnya saya percuma achievement yang kita dapat gitu, dan berbagai macam hal yang mungkin kita mau, tapi kalau kita nggak bisa menghadapi. Jadi gini, bahkan achievement juga kan itu kan bagian dari ujian ya, maksudnya ya. Kalau kita bodoh menghadapinya, ya ujung-ujung kita juga yang saya hadapin gitu. Saya ngerasa ada sebuah kehampaan aja gitu. Kehampaan di mana saya nggak melihat itu sebagai sebuah nikmat. Saya nggak ngelihat, oke, dari awal saya pengen gini, terus saya dapetin itu. Ya udah, terus apa gitu. Saya jadi nge-relate diri saya jadi kayak, oh iya, apa bedanya sama, mohon maaf, artis-artis Hollywood gitu, banyak yang achievement-nya udah dapet achievement piala Oscar dan segala macam hal kayak gitu yang didapat, tapi kok hidup mereka hampa gitu, bahkan ada yang bunuh diri gitu.
nauzubillah min Iya. dzalik, saya nggak mau sampai state saya kayak gitu. Iya, betul Tapi betul. ketika itu saya ngerasa kayaknya apa sih yang salah? Oh, rupanya emang iya, kita emang bodoh aja, bodoh dalam menyikapi ujian-ujian ini, ujian hal dalam banyak hal, bukan cuma ujian dalam hal-hal yang sifatnya negatif aja ya, tapi Mhm, ujian berupa anak juga, ujian berupa karir dan ujian berupa apa namanya kesehatan juga sebenarnya ujian gitu. mhm mhm mhm. Jadi intinya semua itu disikapi dengan ilmu yang tepat sih gitu. Iya. Jadi Hmm. betul sih, banyak ya kita, sering bukan nggak kadang kita suka ini ya, Mas, ya, melihat, mendengar berita gitu bahwa ada Hmm. misalnya artis-artis luar negeri gitu maupun dalam negeri yang dia kita ngerasa dia tuh, wah dia punya segalanya, dia sukses, lagi, sukses-suksesnya dalam karirnya gitu, tiba-tiba dia bunuh diri gitu. Hmm, Jadi, hmm, hmm. apa, kayak misalnya kekayaan itu kita kaya gitu kan, tapi hati kita itu miskin gitu. Rasanya kan hampa gitu ya, Mas, ya, tanpa Betul betul, ha. diisi dengan ilmu-ilmu agama gitu ya. Sampai kita, Hmm. mendekat pada Allah, hidup kita rasanya akan, hampa. Ini ada pertanyaan, Mas, dari Hmm. Mbak Candayani, Makassar, ini Makassar. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. bagaimana menyadarkan orang terdekat bahwa musibah itu adalah kebodohan dalam ilmu hingga step by step sampai ke makom yang tadi Ustadz, bagaimana Masya step-stepnya gitu? saya bukan ustad. Amin, Masya Allah. diaminin. Amin amin. Ya, kita cuma sharing aja yang kalau saya sih gini sih, kayaknya waktu itu ada juga di Noman Alikan ya, setiap orang yang, kajian Noman Alikan, setiap orang tuh berjalan itu dalam menuntut ilmu larinya beda-beda ya. Ada yang Hmm, jalannya cepat, ada yang jalan lambat, tapi mereka semua berjalan menuju dalam, perbaikan gitu, menuju jalannya Allah gitu. Nah, kayak misalkan orang-orang yang, musibah kayak begitu kan nggak sesimpel kayak gini loh, kalau saya sih ya, pengalaman saya ini cuma sharing aja ya. Ketika ada orang katakanlah, mungkin kehilangan anaknya gitu, baru meninggal, anak yang masih lucu-lucunya terus meninggal, terus kita sesimpel ngomong gini, "Ya Allah nggak akan membebani, eee, hambanya di luar dari kemampuannya," gitu. "Saya mhm, ngerti perasaan kamu," gitu. Nggak sesimpel ngomong gitu sih. mhm, Ada makom tertentu ketika kita bisa ngomong kayak gitu dan masuk ke dalam hatinya dia gitu. Ya itu bukannya itu kalimat yang hak ya, maksudnya bukan kalimat yang batil gitu. Cuma kadang-kadang, ini mohon dibenarkan, mohon diluruskan. Kadang ada kalimat-kalimat yang, kalimat yang hak, tapi ketika situasinya tidak disampaikan dengan baik, itu jadi efeknya itu jadi kurang pas gitu, efeknya tuh kurang menancap di dalam hatinya dia. Bisa jadi ketika emang ada seseorang yang emang lagi dapat musibah atau apa, ada kayaknya kita menenangkan dia dulu. Adanya ketika kita juga berusaha, apanya, misalkan kalau misalkan orangnya lagi, apa namanya, lagi, stres atau mungkin lagi kena musibah, mungkin ya tadi anaknya meninggal atau apa, ada kayaknya kita, eee, kasih waktu untuk ngobrol aja dulu, nggak selalu nggak jadi kalimat-kalimat yang kayak, eee apa namanya, Allah tuh nggak akan membebani hambanya di luar kemampuan hambanya. Somehow kayak begitu terkadang itu agak judgemental juga gitu. Maksudnya dalam artian, iya bisa kayak begitu diomongin kayak gitu, tapi tunggu momennya aja dulu. Ketika emang dia lagi dalam kondisi terbawa dalam hidupnya, kita harus bisa nyesuaiin kata-kata kita, kalimat kita, mungkin kita ajak ngobrol dulu, mungkin kalau misalnya ada momen yang tepat kita ajak hiburan, hiburan dalam artian pergi dulu kemana buat apa namanya, buat, netralisir hatinya dia, kayak begitu. Dan akan ada, situasi dan, kondisi yang tepat kita akan ngomongin menahasi dalam hal, apa namanya, hal agama gitu, ataupun, kalimat-kalimat nasihat-nasihat yang sifatnya kalau saya nih ya, kalau saya ini pengalaman saya ya, kalau saya sih lebih ke, ngajak ngobrol dulu aja sih, ngajak ngobrol dulu sampai nanti tepat, karena nanti gini loh, jangan sampai ketika ada orang kalau saya itu kayak gini deh contohnya deh, misalkan ada orang nggak pakai jilbab gitu ya, itu kan sebenarnya musibah ya, maksudnya orang nggak pakai jilbab, padahal itu kan
ya, di syariat kita harusnya pakai jilbab gitu, dan rambut itu kan mahkotanya perempuan, hanya pasangan doang yang boleh ngeliat sebenarnya gitu. Terus kita sebenarnya kita pengen nasihatin tapi gini, cuma nasihatin aja ya sebenarnya pakai jilbab itu bagus, itu kurang tepat cara ngasih taunya kalau menurut saya ya. Karena bisa jadi makomnya dia belum sampai situ, dia langsung ke emang jilbab wajib, ada yang nanti ngomong masalah fikih lagi yang sebenarnya kita yang nyampein atau yang orang yang dengerin juga belum tentu paham soal fikih itu secara benar gitu. Jadi lebih baik ya udah secara santai dulu, diajak ngobrol dulu di pendekatan-pendekatan yang misalkan dia apa yang menurut dia menarik tentang Islam atau hal-hal yang buat dia nyaman belajar tentang Islam gitu. Nah, nanti ketika ada momennya masuk ke situ. Kalau saya sih gitu ya. Kalau saya sih gitu karena itu lagi baik lagi ke situ. Kalau kalau katanya Ali bin Abi Thalib ya, ini mungkin agak sedikit ini kali agak kalimat yang hak itu bisa berubah jadi batil ketika emang disampaikan di situasi dan kondisi yang tepat atau disampaikan dengan hawa nafsu yang tidak tepat gitu. Jadinya kalimat yang hak, kalimat yang ayat-ayat yang Allah yang sangat hak itu bisa jadi bernilai batil kalau misalkan itu efeknya malah bukan menujam ke hati si yang dengerin, tapi malah jadi kayak menjauh dari Islam itu sendiri gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Indra. Bagaimana Teh Candayani atas Iya, jawaban dari Mas Indra? iya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sehat Teh? Iya, alhamdulillah. Lama kita tak bersuara. Bagaimana Iya. Teh? Kalau yang itu alhamdulillah sih tadi saya bisa menangkap sebenarnya ya yang dimaksud tadi berarti kita memang harus menikmati proses mungkin ketika berdakwah tadi, misalnya kayak komunikasi efektif kayak tadi kan Iya dibilang betul. kita nggak bisa keburu-buru. Tapi Hmm. saya pernah juga merasa bersalah ketika ditunda ternyata seorang yang ketika kita cinta dan peduli pada orang, menurut saya itu cara saya menasehatinya gitu. Walaupun apakah saya agak bingungnya dari pengalaman saya pernah kayak agak merasa bersalah ketika orang tersebut sampai meninggal. Saya merasa, Masya ih Allah. kenapa ya? Memang saya ini kan ya apa yang kayak tadi dibilang kita lihat dulu momennya, tapi di sisi lain saya juga melihat dikejar waktu juga karena kita melihat ya lagi pada saat sekarang tiba-tiba ada orang yang ini, apakah memang sih kita mungkin tidak bertanggung jawab, tapi saya merasa ada suatu apa kan kita sudah tahu ilmunya begitu Pak, kenapa kita Panggilan nggak gitu ya, menyampaikan kayak panggilan gitu ya. ya. Tapi kayak tadi saya menunggu momennya karena mungkin kita bina dulu ikatan hatinya atau sampai dia ini, cuman apakah nanti dengan apakah juga dengan kalau terlalu lama atau itu ada juga was-was atau apa dari setan juga yang masuk, misalnya kayak kita menunda nanti dulu akhirnya sampai di faktanya beliau tersebut meninggal gitu. Maksudnya ini saya untuk kedepannya pembelajaran begitu. Betul, nanti untuk kedepannya saya lakukan mungkin begitu tanggapan saya. Kalau boleh nanggapi sedikit sih sebenarnya sih ini juga ya, maksudnya ini kalau misalkan emang sampai ada suatu hal yang sifatnya perlu disampaikan gitu, apalagi terkait ini ya, hal haram dan itu dia udah di ujung kehidupannya dia. Saya rasa sih emang ketika emang kita berusaha untuk dengan kalimat yang tepat gitu, dengan cara menyampaikan yang tepat gitu, bukan yang judgmental, jadi emang pemilihan kata-katanya segala macam yang harus benar gitu. Ya harus disampaikan sih. Misalkan ya kalau misalkan katakanlah di ujung kehidupan seseorang dia sebenarnya pengen masuk Islam gitu, tapi banyak pertimbangan-pertimbangan gitu. Dia udah di akhir hidupnya dia mungkin nggak berapa lama meninggal, terus kita buying time gitu, belum nantilah kita ibaratnya kita tunggu situasi yang tepat ya. Kalau menurut saya sih itu kurang tepat ya. Maksud itu jadi dosa besar belum orang pengen pengen masuk Islam, pengen terus kita tunda-tunda, terus kita nggak langsung berusaha ngajak dia ngasih kebenaran kayak gitu, karena emang mungkin kalau menurut saya itu kurang tepat sih. Ngomong masalah tepat dan tidak tepat itu pertama itu
kasus per kasus, dan saya juga bukan seorang yang ini juga ya, maksudnya kasuistik lah ibaratnya kayak begitu. Kalau saya sih lebih gini sih, maksud saya ngomong kayak begitu dalam artian hal-hal yang sifatnya masih bisa gini loh, kalau misalkan nanti mungkin momennya kurang pas, karena emang bisa dinantiin nanti itu bisa gitu. Kalau nggak mesti saat itu juga kan, kayak misalkan tadi misalkan kayak orang baru apa dapat dapat di layoff dari kerjaannya, lagi stres-stresnya segala macam, terus kita masukin itu, nasihatin dengan gayanya yang judgmental gitu. Misalkan ya kalau ngomong masalah sabar segala macam itu kan hal yang umum gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak misalkan eh, kayak misalkan nggak mungkin kerjaan pasti ada deh, tenang aja, pasti kayak gitu, nggak usah takut kayak begitu, itu kan kayaknya judgmental banget ya. Nggak usah takut deh, kerjaan begitu aja takut, Allah tuh maha adil, kayak begitu. Itu kan agak sedikit menjudutkan ya, maksudnya nggak semudah gitu orang ketika lagi ngedrop dan kondisinya lagi eh, berada titik terbawah dalam hidupnya, terus kita sesimpel itu terus nggak bawa dalil gitu. Nah itu sih yang menurut saya kurang tepat. Tapi ketika emang urgensinya yang bisa dibilang sangat penting, ya kita harus segera sampaikan mau nggak mau gitu. Ibaratnya kalimat ketika emang kayak kayak Abu siapa ya? Abu Thalib yang pas mau meninggal, kondisinya kayak begitu, kondisinya ada Abu Thalib meninggal, si Rasulullah minta Abu Thalib untuk coba bilang la ilaha illallah aja deh kayak gitu. Saya akan apa maksudnya saya akan berusaha untuk membela kamu di hadapan Allah nanti gitu. Terus di situ ada Abu Jahal segala macam. Sebenarnya secara kondisi segala macam juga ada Abu Jahal kayak begitu, terus suruh ngomong la ilaha illallah kayak gitu. Itu kan bisa dibilang kondisinya lagi apa ya, lagi ribet gitu ya ibaratnya. Tapi kan itu kan lagi di penghujung kehidupan. Penting mau nggak mau itu harus diomongin. Kalau kelewat ya udah, cuma qadarullah kayak begitu ya. Rasulullah udah tepat berusaha untuk mengajak dia untuk baca syahadat, tapi qadarullah kayak begitu kondisinya. Gitu kali ya. Bagaimana Teh? Ya, saya sudah menangkapnya sih memang mungkin kasuistik ya ininya. Tapi karena ini berkaitan dengan tadi tema juga, kalau berkaitan dengan kebodohan ilmu agama, ada juga kan di Quran surat As-Saff ya. Tadi kan tidak, Afwan saya memanggil Ustadz itu, maksudnya kan kita dalam adab berilmu tetap juga ada adabnya. Saya menghormati siapapun yang memberikan ilmu. Ketika As-Saff itu kita tidak boleh mengatakan apa yang tidak kita lakukan. Apakah kita menunggu kita sempurna dulu dan sampai batasan mana kita bisa menyampaikan sambil kita juga berbenah diri, karena apalagi untuk saat sekarang ya di media sosial ataupun ketika kita berdakwah dengan minimal dengan orang terdekat, keluarga atau apa kan istilahnya kita harus disorot seperti malaikat ya, maksudnya kita harus benar-benar perfect antara ilmu amal terus, padahal ya sedikit saja ada nilas titik gitu ya ketika kita langsung diinikan itu, padahal ya dalam Islam sendiri kan agama itu ada nasihat sebenarnya kita saling ini sampai bagaimana ya mungkin ada penguatan atau apa kita untuk sambil terus berproses dalam belajar mengamalkan begitu. Bahannya mungkin ya karena tadi saya udah mulai paham, tinggal kayak tadi kan karena ini mungkin Afan saya bertanya lagi karena ini kan forum diskusi karena tadi pemaparannya cukup segitu, jadi ini mungkin diskusi ketika yang tadi saya mulai mengamalkannya tadi mungkin ada permasalahan seperti itu di lapangan yang terjadi. Yang surat As-Saff itu kabura makdan itu ya, yang kabura makdan indallahi antaqulu ma taf'alun ya. Iya, bagaimana? Saya sini bukan ranah saya sih ya, maksudnya saya sharing aja. Maksud saya sih ini sih kalau suatu
kebenaran itu emang pertama kita punya kewajiban untuk menyampaikan sih gitu ya. Cuma emang sebenarnya lebih ke sini kali ya. Mungkin semakin dari generasi sahabat ke generasi kita, menurut saya nih ya, menurut saya mentalitasnya emang udah beda kali ya orang ya. Mungkin kalau sahabat tuh emang hatinya masih pure gitu ya. Jadi ketika emang dinasihatin tuh kayak nggak, maksudnya pertama orang yang nasihatin juga punya kewajiban buat orang yang maksudnya ketika ada suatu hal yang nggak benar, si generasi sahabat ini terbiasa langsung ngasih tahu, dan orang yang dinasihati juga sudah punya mentalitas ketika dinasihati ya udah nggak ngeliat orangnya, misalkan wah nih siapa nih sahabatnya Makom ini di circle siapa nih, Abu Bakar apa Umar nih, oh bukan nih, bukan di circle-nya ini nih, masih di luar dari circle itu, nggak ngeliat ke situ, nggak ngeliat situ. Jadi emang apa ya, ini mentalitas umat kita zaman sekarang emang ketika emang ada orang yang menyampaikan punya kecenderungan ngelihat siapa yang disampaikan nih dia sendiri masih kayak gitu, dia aja masih maksudnya lifestyle masih kayak begitu. Saya ngelihat sih ini bisa dibilang masalah bersama sih ya, emang bukan jadi suatu hal yang, kalau kebenaran itu emang harus disampaikan, tinggal masalah gimana caranya. Komunikasi juga kan berubah ya, shifting sih menurut saya. Komunikasi cara syiar Islam itu kan jadinya sebenarnya bisa dibilang bukan berevolusi apa ya, menyesuaikan situasi kondisi lah gitu. Jadi yang disalahkan bukan disalahkan, tapi caranya itulah, cara mensyiarkan Islam itu yang maksudnya dimodifikasi biar sesuai sama keadaan zaman sekarang. Karena emang secara mentalitas aja kita tuh udah berubah, orang-orang generasi udah muda berubah, udah banyak fitnah-fitnah di sana sini. Jadi pendekatannya, terus cara komunikasinya, terus pemilihan katanya, terus model dakwahnya juga menyesuaikan sih gitu. Gitu Teh. Ya, Tanifa. Ada lagi Ya, Teh? udah cukup Tanifa. Oh. Baik, terima kasih banyak Teh Chandayani ya atas pertanyaannya, dan terima kasih Mas Indra atas jawabannya. Mangga Bapak Heru, mana ya Pak Heru, kok nggak ada suara? Mau saya hello ke Mas Indra, Pak Heru. Ya, alhamdulillah. Nyimak dari tadi Teh. Sepi kirain teh kebablasan tidur. Sepi. Enggak kok, enggak kalau tadi saya. Ya. Bagaimana Pak Heru, mau menambahkan sharing gimana Pak? Ya, ini menarik ya, karena musibah itu definisinya ini yang Kang Indra jelaskan tadi, yang berasal dari Ustadz Nuzul, itu juga mencerahkan. Dan memang musibah itu kan definisinya juga kita bisa pelajari banyak juga. Misalnya Hakim pernah bilang musibah itu ada sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah gitu kan. Bisa berupa kesenangan, bisa juga berupa kesusahan gitu kan. Kalau Ustadz Nu'man juga pernah bilang musibah yang besar atau mungkin paling besar itu ada dua ekstrim, yaitu ekstrim calamity sama ekstrim luxury kan. Jadi orang yang hidupnya sangat-sangat mewah, dan orang yang tertimpa mungkin kayak dulu ya di Palu itu waktu gempa itu ada teman saya gitu yang saudaranya ada di sana, terus rumahnya yang sudah itu hasil tabungan dia bertahun-tahun hilang begitu aja, mobil juga hilang begitu aja, dia pulang ke Jogja gitu, daerah asalnya Jogja, tanpa membawa ya cuman pakaian di badan aja gitu. Jadi rumah, mobil hilang lenyap gitu kan. Jadi itu contoh ekstrim calamity yang bisa membuat orang bertanya-tanya gitu, di mana Tuhan gitu saat ini terjadi. Nah itu bisa membahayakan iman. Ini menurut Ustadz Nu'man yang bisa sampai membahayakan, menggoyahkan iman itu adalah ekstrim calamity sama ekstrim luxury. Karena Ustadz Nu'man juga pernah cerita, beliau pernah diundang di rumah gitu untuk memberikan kajian ya seperti biasa, cuman ini di rumah, tapi rumahnya memang besar gitu. Rumahnya memang sangat mewah, semuanya ada di situ, ada lift juga di rumah itu, ada
tentu saja ada kolam renang juga, terus ada kayak mungkin sungai-sungai kecil, segala keindahan itu ada di situ gitu, dalam rumah itu dan sangat-sangat nyaman gitu. Tapi terus akhirnya ketemu masalah dari pemilik rumah itu karena dia cerita, I don't wanna leave this home gitu. Jadi nggak mau dia itu meninggalkan rumah miliknya itu. Di titik ini ya Ustadz Numan harus bilang apa adanya gitu kan. Jadi harus melakukan pendekatan dan saya kira kita juga sudah bisa membayangkan kepiawaian Ustadz Numan untuk bagaimana masuk ke nasihat yang akan diberikan bahwa ya nggak bisa gitu. Poinnya adalah nggak bisa bahwa dia tetap harus meninggalkan dunia ini gitu. Harus meninggalkan rumah itu juga gitu. Nah ini adalah contoh ekstrim luxury kan. Jadi semuanya serba ada, sudah nggak seakan-akan dunia sudah di genggamannya. Nah ini yang bisa berbahaya gitu. Nah ini sama saya kira masih satu poin dengan yang tadi disampaikan oleh Kang Indra ya bahwa ya itu karena kebodohan juga gitu. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia nggak tahu sejatinya apa sih yang sedang terjadi pada dirinya. Bahkan dia sendiri nggak sadar apa yang sedang terjadi pada dirinya. Anugerah berupa kenikmatan yang luar biasa itu sebenarnya apa gitu kan. Sebenarnya sesuatu yang harusnya disikapi seperti apa. Nah, di sini masuklah poin kebodohan itu. Jadi dia nggak ngerti sebenarnya, nggak paham sebenarnya. Dan ini juga ada hubungannya dengan intronya Ustadz Nu'man pada saat sebelum masuk ke pembahasan Al-Kautsar, yaitu tentang bagaimana sebuah peristiwa atau kejadian itu disikapi dengan kacamata Al-Qur'an, bukan yang kemarin itu sebenarnya ke arah sirah nabawiyah ya, bukan sirah nabawiyah bisa untuk mempelajari sirah nabawiyah bisa untuk membuat kita paham Al-Qur'an lebih baik, iya gitu. Tapi yang lebih tepat lagi adalah bahwa kacamata Al-Qur'an digunakan untuk melihat peristiwa-peristiwa itu sebenarnya apa hikmah di balik itu, gitu. Apa tujuan Allah di balik itu. Nah, sama dengan yang dibahas Kang Indra ini, kebodohan atau kekurangpahaman terhadap kacamata Al-Qur'an gitu kan, itu membuat orang jadi tidak ngeh dengan apa yang sedang dialami. Apakah itu kesusahan ataukah kesenangan. Saya juga pernah baca ada sahabat yang pernah sakit mata gitu, terus lebih cenderung untuk beliau tidak berobat ke dokter karena sakit matanya itu dia manfaatkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik untuk menghindari maksiat dari pandangan mata. Jadi ini kan luar biasa. Jadi cara menyikapi musibah yang berupa sakit mata itu jadi luar biasa. Dan ini saya juga pelajari ada hadis yang diriwayatkan oleh Malik. Ini hadisnya sahih, hadis nomor 497. Di hadis itu dibilang anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liyu'azzil muslimin fi musahibihim al musibah bi. Jadi artinya hendaklah orang-orang muslim menjadi mulia dengan musibah yang menimpa mereka sebagaimana musibah yang menimpaku. Jadi ini kembali lagi ke kacamata bagaimana kita menyikapi musibah yang terjadi pada diri kita. Seharusnya ketika kita tertimpa musibah seperti yang dibilang Rasulullah dalam hadis Malik nomor 497 itu, hendaknya kita justru menjadi mulia gitu. Saya kira itu aja sedikit tambahan dari saya. Jazakallahu khairan Kang Indra, luar biasa sudah menyempatkan diri untuk berbagi mutiara dari yang dipelajari dari Ustadz Nuzul. Silakan Kang Indra. Terima kasih banyak Pak Heru. Baiklah, Mas Indra dan teman-teman lainnya kan masih ada lagi kah yang mau bertanya ataupun mau sharing menambahkan sebelum saya tutup? Saya punya pengalaman gini Mas Indra. Ketika ada teman gitu ya curhat gitu.
Terus yang saya sampaikan adalah yang sabar ya gitu, yang sabar ya gitu ya. Nah, ketika saya menyampaikan menyuruh teman atau menyarankan teman yang curhat itu untuk sabar gitu ya. Itu kok aku langsung dikasih ujian tentang sabar gitu, Mas Indra. Dan akhirnya kan aku sama suami Iya, benar-benar. ya diskusi kenapa ya ketika kita gitu ya ngasih saran ke teman yang sedang dapat masalah gitu kan, kita kan biasanya ya kita kan langsung refleks gitu ya Mas ya, yang sabar ya gitu kan gitu. Nah, tanpa kita sadari gitu ya, itu tuh apa yang kita ucapkan itu sama Allah tuh dibalikan ke Betul, saya betul, gitu betul. ya. Itu jadi di situ aku oh iya ini tuh tadi aku ngomong apa ya kemarin ya. Aku tuh kayaknya habis ngomong sabar gitu ya. Dan langsung gitu langsung sama Allah tuh kasih ujian tentang sabar gitu ya. Tapi dengan begitu saya tuh jadi sadar juga gitu bahwa Allah itu sayang sama saya. Jadi jangan sampai apa yang saya omongkan itu tidak saya lakukan gitu Mas. Kalau orang Jawa bilang jarkoni gitu. Jarkoni gitu ya. Itu tuh wah luar biasa banget, makanya ketika ada teman yang curhat itu tuh saya tuh pilih-pilih kata gitu. Kira-kira apa nih yang baik yang pas gitu ya. Takut Bukan lagi. nggak mau ya, bukan kapok, bukan nggak mau gitu ya. Tapi pastinya dengan aku menyampaikan kata sabar, yang sabar ya, pasti ada kata-kata penyemangat lainnya yang lebih baik gitu. Mungkin yang sabar ya gitu ya. Itu udah biasa gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku digituin yang sabar ya, ini aja sabar, kalau nggak sabar mungkin udah ya gitu kan. Itu benar-benar jadi pelajaran banget buat aku sih, sehingga saya maksudnya aku mencari kata-kata motivasi lain yang lebih tepat lah gitu. Itu sih, itu dan aku ngerasain banget gitu Mas Indra. Oh, saya tambahin sedikit sih. Maksudnya saya juga itu juga saya merasakan itu sih Mbak juga ya. Saya ngerasain itu karena emang yang saya tahu tuh kalau nggak salah tuh ayatnya, jangan kau mengaku beriman kalau kau tidak diberikan ujian seperti orang terdahulu. Nah, salah satu ininya sih, salah satu maksudnya di sini ayat-ayat itu adalah ketika kita bukan mengklaim sih sebenarnya, kita kan kalau kita ngomong sabar ya kayak gini-gini atau insya Allah nggak apa-apa kayak gitu. Itu emang sebenarnya kita sebuah nasihat ya yang intinya arahnya itu sudut pandang kan ke orang lain ya, bukan ke kita. Iya. Tapi sebenarnya secara langsung itu sebuah klaim ke diri kita kalau kita itu udah sabar. Kita sabar gitu. Dan Allah akan menguji setiap klaim-klaim itu. Bener. Ya Allah akan uji. Ya saya juga ngerasa gitu, makanya saya kadang-kadang juga saya jadi relate juga sama saya ketika saya ngomong gitu. Wah, nanti gua begini juga lagi. Tapi berusaha gini loh. Gini, kita kan agama Islam itu kan agama pertengahan ya, bukan ekstrim ya. Kalau ekstrim kan jadinya kayak wah, kalau kayak begitu nggak usah dinasihatin aja, gue ngomong biasa aja. Nggak gitu juga kan. Kayak kita kan kita pertengahan kan. Kita pertengahan, kita di satu sisi kita takut nanti kita begitu, tapi di satu sisi kita punya kewajiban buat nasihatin. Iya. Di tengah-tengah sih, iya. Benar banget. Jadi ya itu tadi saya pas Mbak Nifa ngomong kayak gitu, saya langsung ingat, oh iya pernah juga kayak begini dalam kondisi itu. Kayak misalkan kayak sesimpel orang nasihatin kayak ya ngapain sih takut kayak misalkan kayak ya tadi kayak misalkan rezeki mah ada yang ngatur, dia santai aja kerja kayak gitu-gitu. Kita sempat ada di state kayak gitu juga, rezeki gimana lagi nih, udah mentok semua sana sini gitu. Kayak klaim itu dipertanyakan sama Allah, bener nggak nih kayak begini? Jadi maksud kayak gitu, bener nggak diuji kayak gitu? Ya Masya Allah sih, emang Allah dengan kemahamurahannya itu menunjukkan rasa kasih sayangnya. Kita nggak mau dijadiin seorang munafik kali ya, jadi kayak gitu ya, bisa jadi ya. Masya Allah ya kayak begitu. Makanya sama Allah dikasih pengingat gitu ya tentang atas apa yang kita ucapkan gitu, agar kita bisa mengoreksi diri itu. Itu yang aku rasakan banget kayak gitu sih Mas. Jadi ya walaupun begitu ya, jangan sampai kita tuh berhenti untuk menasehati atau mensupport teman kita, orang yang sharing sama kita gitu, untuk curhat sama kita, itu kita jangan berhenti gitu. Itu dengan begitu terus ya, dengan beraneka ujian gitu ya, kita tuh jadi banyak belajar. Oh iya, ujian A dapat diselesaikan seperti ini. Itu sih ya enjoy aja gitu akhirnya gitu. Tapi memang ketika sadar
ketawa sih gitu kan. Namanya gitu. Kenapa ya gitu sih? Berasa diperhatiin ya, diperhatiin. Iya, Oh iya. itu nggak usah nunggu sampai berhari-hari gitu Mas. Misalnya baru aja ngomong nih sekarang, ntar sore misalnya. Tuh seringnya gitu, baru aja bahas tentang taat kepada suami gitu ya, nasihatin temen, kamu tuh harus taat gitu sama suami kamu. Langsung pagi sorenya gitu, aduh gitu kan, luar biasa. Iya. Ya sepertinya mudah-mudahan kita ya di sini gitu ya di Sharing Subuh kita bahas kembali tentang reconnecting dengan Quran, bahas tentang hati gitu kan. Mudah-mudahan kita juga jangan hanya mendengarkan saja gitu, tapi kita harus mengimplementasikan gitu. Jadi kita kan banyak nih kayak suka lihat di IG story-nya Anak Indonesia, banyak alhamdulillah ya ada teman-teman yang hadir di Sharing Subuh ini bikin catatan gitu ya, terus di-share gitu ya. Ya harapanku ya jangan sampai hanya di tulisan aja gitu, jangan hanya sampai di status-status saja, tapi ayo kita implementasikan, kita praktekkan gitu, agar kita ada perubahan dalam diri kita gitu. Kadang kita bertumpuk-tumpuk mengikuti kajian A, kajian B, wah rasanya tuh tiap hari tuh full padat kajian gitu Mas. Tapi ilmu yang kita dapat dalam kajian itu nggak ada yang kita implementasikan, sehingga kita nggak ada perubahan gitu. Jadi ketika kita mau ada perubahan dalam diri kita harus mengimplementasikan apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat gitu. Dan kita harus prioritaskan kira-kira kita nih sekarang lagi butuh apa nih gitu. Jadi jangan semua itu diikuti, memang kelihatannya itu bagus kajian A, kajian B, kajian C gitu ya. Tapi kita malah nanti ujungnya jadi tsunami gitu kan. Jadi kita misalnya nih di bulan Ramadan kita fokuskan ke apa? Oh mau Ramadan kali ini kita mau mendekatkan diri kepada Al-Quran. Yaudah kita mengkaji, ikut kajian yang benar-benar berhubungan dengan Al-Quran, sharing subuh Ramadan misalnya salah satunya. Terus ikut Quran journaling, ikut apa, itu kan masih berhubungan gitu. Seperti itu sih gitu. Kalau misalnya dalam diri kita mau ada perubahan, ya mohon maaf misalnya kalau misalnya ini tidak ada hubungannya ya, saya hanya ingin mensupport teman-teman karena ini sudah hari ke-17 Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita di tahun ini tuh tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan dengan Ramadan tahun lalu gitu. Dari seperti yang teman-teman sampaikannya ada di quote Anak Indonesia bahwa yuk kita evaluasi, kita cek lagi, perbaiki lagi Ramadan kita yang kemarin, kita perbaiki di Ramadan kita yang sekarang gitu. Jadi kemarin di awal saya udah menyemangati teman-teman untuk yuk kita checklist, bikin checklistan, bikin tulisan, catatan, kira-kira Ramadan tahun kemarin yang kurang nih apa nih gitu. Yuk kita perbaiki di Ramadan tahun ini, jangan sampai ini udah hari ke-17 kita masih stagnan, masih segitu-gitu aja. Nah, tahu-tahu nanti hari Minggu udah hari ke-20. Tahu-tahu udah mau lebaran aja, kita tahu-taunya udah sedih lah, nangis lah, dan itu tuh terulang terus gitu, nggak ada perubahan diri gitu. Makanya mari teman-teman gitu ya, kita implementasikan, kita praktekkan apa yang sudah kita dapat di 17 hari ini bersama Komunitas Anak Indonesia. Silakan teman-teman yang sudah yang punya catatan gitu, silakan share di grup, itu lebih baik itu di grup itu biar teman-teman yang lain itu termotivasi. Itu saja sih dari aku Mas Indra. Mungkin dari Mas Indra sebelum ditutup mau ada kata-kata motivasi Mas? Ya saya rasa udah cukup sih, itu udah saling melengkapi ya, maksudnya kajian saya yang sangat-sangat singkat itu. Tambahin. Wah maksudnya ya ini kan sharing biasa, intinya kan kita emang sama Allah dipaksa lah ya, kita bisa dipaksa untuk namanya menuntut ilmu, dan insya Allah menuntut ilmu itu akan banyak kita kebaikan yang kita akan dapat, dan intinya kita nggak akan tersesat, dan kita tahu bagaimana cara menyikapi kehidupan ini sesuai dengan anjuran yang Allah mau gitu. Insya Allah kayak gitu. Itu sih dari saya kurang lebih. Ya, terima kasih banyak Mas Indra. Teh Candaya, tambah sesi B2 Teh Nifa, insya Allah Teh Candaya nih kita ada story morning. Nanti Mas Indra jangan kapok saya Jabril lagi untuk diminta sharing.
Ya, jadi nanti kan kemarin ya saya udah nyatet nih sesi dari Pak Heru itu kayak misalnya ada Al-Ikhlas, terus tentang perjanjian Hudaybiyah itu yang belum selesai dibahas, kita akan lanjut di story morning. Jadi silakan buat teman-teman jangan live dulu dari grup Telegram. Pokoknya kita masih ada kegiatan-kegiatan seru lainnya. Insya Allah pada Lebaran ya kita akan mulai ada story morning dan lain-lainnya. Insya Allah ini baru belum saya sampaikan ke Pak Heru apa sih ide-ide yang sudah saya rencanakan buat komunitas NAF Indonesia. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan agar kita bisa memperbaiki diri ya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu aja sih dari kami kepada Mas Indra. Jazakallah khairan katsiran Mas Indra atas Sama-sama, Mbak. sharing pagi ini. Jazakallah khairan. Dan kepada teman-teman semua, jazakumullah khairan katsiran yang sudah hadir di sharing subuh pagi ini. Jangan lupa besok kita masih ada ya, pokoknya selama 30 hari full selama Ramadan kita ada sharing subuh gitu. Insya Allah kita tetap lanjut dengan program-program kegiatan NAF Indonesia lainnya. Pokoknya tetap di grup dan jangan lupa follow Instagramnya NAF Indonesia. Baiklah, karena sudah tidak ada lagi yang sharing dan bertanya, kita tutup sharing subuh pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.